Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini, beberapa kita yang sudah bangun, kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Mungkin karena semalaman hujan di Dabi, jadi tidurnya lebih nyenyak lagi. Tapi yang percaya, kasih setia Tuhan yang boleh kita nikmati, itu yang membuat kita boleh hidup hari ini, kita boleh menikmati kebaikan Tuhan lagi, kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru dari kepada Tuhan. Kalau kita boleh hidup hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kita hidup untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada. Sebab oleh karena anugerah-Mu kami boleh hidup. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur buat kemurahan, buat kebajikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang bersyukur kepadamu. Kami datang menyembah-Mu. Sebab kami tahu kami diciptakan untuk menyukakan hati-Mu. Kami ada untuk menyembah-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang
menyembahmu, ku hidup menyenangkanmu. Kaulah pusat penyembahanku, Kau yang layak.
Sebab Engkaulah pokok pujian kami Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Kau satu-satunya penolong yang ajaib. Kami hidup karena anugerah-Mu, kami hidup karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Biarlah segenap hati kami bersyukur menyembah kepada-Mu, segenap hidup kami memuliakan nama-Mu. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak, layak dipuji, layak disembah. Hanya oleh karena kemurahan-Mu kami hidup hari ini. Sebab itu biarlah mulut kami penuh pujian, pengagungan kepada-Mu selamanya.
hanya oleh karena kemurahan-Mu kami hidup hari ini. Terima kasih buat satu hari lagi kesempatan hidup yang Kau beri bagi kami. Dan biarlah kami terus menikmati kemurahan-Mu, menikmati pemeliharaan-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Karena kalau kami hidup itu karena kasih dan anugerah-Mu. Dan biarlah kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami hidup untuk menyembah kepada-Mu melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui apapun yang kami kerjakan di dalam seluruh hidup kami, untuk menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Karena sungguh Engkau saja yang layak dimuliakan, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan melalui hidup kami. Dan biarlah semua orang datang kepadamu melalui hidup kami. Dapat kami bersyukur buat hari baru ini. Biarlah tangan kuasa-Mu yang menyertai kami, tangan kuasa-Mu yang terkedang atas hidup kami, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan di sepanjang hari yang baru ini. Sebab itu Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kepadamu. Dan kalau pagi hari ini kami boleh siapkan hati kami lagi untuk ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, Roh Kudus tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami akan melakukan firman-Mu, sehingga Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan berdoa. Selamat pagi semuanya. Kayaknya enak sekali kalau buat tidur lagi. Pagi ini adem sekali dengan suara hujan. Sambil menyembah Tuhan. Asik juga gitu. Kita sama-sama buka yuk Matius 21 ayat 21 sampai 22. Yang pastinya Bu Merianti di situ nggak hujan kali ya Bu Merianti. Kita yang di Jambi ngerasa hujan. Kita baca 21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Sebenarnya ayat ini dengan baca aja Bu udah bilang, rasanya udah wow sekali rasanya ayat ini tuh. Ayat ini kayaknya kesannya tuh spektakuler sekali, sangat spektakuler untuk dijadikan doa gitu ya. Bahkan setelah saya baca sih, saya mau minta apa ya kalau begitu ya? Ngeri, karena di dalam waktu mau minta, Tuhan bilang jangan bimbang dan jangan ragu untuk minta segala sesuatu itu. Konteks ini sebagai anak Tuhan ya, sebagai ini. Saya hanya memberikan sedikit kesaksian sedikit ya dalam hal tentang percaya ini. Saya baru beberapa waktu ini, saya sama anak saya bicara tentang saya bilang percaya sama Tuhan di masa muda kamu gitu. Saya percaya Tuhan di masa muda kamu, biasanya anak-anak muda nggak mau ikut. Mereka lebih pilih berkarir dengan cara mereka sendiri tanpa meminta Tuhan dan segala macam pakai cara sendiri. Anak saya jawab, Mama mengagetkan saya. Mam, sulit. Suruh saya tuh percaya Tuhan tuh sulit. Tuhan itu kan nggak kelihatan.
Mam, di dalam hidup saya yang aku bisa pegang itu siapa? Mami. Sama siapa? Sama teman-teman saya. Dia ngomong, saya lihat jarang anak-anak muda atau siapapun yang ngomong begitu to the point, seorang Kristen dari kecil gitu. Mami jangan harap saya tuh bisa gimana ya? Seperti kayak Mami deh gitu loh. Saban pagi doa gitu loh, dia bilang sama saya. Pagi doa gitu. Jadi ini saya melihat ini mewakili begitu banyak orang lah ya, mewakili begitu banyak orang yang mereka nggak butuh, sepertinya nggak butuh Tuhan, bahwa mereka tuh mampu gitu loh, mampu melewati dalam kehidupan mereka gitu. Bahwa aku tanpa Tuhan aku bisa lakukan itu karena ada teman-teman yang bantu saya kok dalam banyak hal. Saya pikir inilah yang aku pikir, saya sedih sekali begitu dengar. Satu sisi sepertinya begitu anak saya percaya ya sama saya ya, sepertinya saya berhasil ya gitu. Tapi karena saya ada di dalam Tuhan, saya bilang Tuhan, saya berdoa di dalam diri saya, bukan seanak saya aja. Di luar sana begitu banyak anak muda yang punya konsep pikiran yang seperti itu. Kemudian nggak selang kemudian anak saya menghadapi skripsinya belum selesai dan dia harus ulang semesternya, bukan ulang semester, ke pending, harus bayar lagi ke ceritanya. Datanglah dia ke saya, Mam, minta maaf, dia bilang sama saya agak kelewat karena saya nggak fokus, dia bilang. Sisa berapa lama waktunya? Saya bilang sisa 2 minggu. Nggak mungkin, Mam, nggak akan mungkin selesai punya. Saya bilang coba dulu. Dia bilang, aku udah coba, Mam. Makin aku kerja, nggak bisa. Segitu banyak data, cerita. Nggak bisa, Mam. Dia cuma ngomong nggak bisa. Oke. Saya bilang, sini, Mami doa ya. Saya bilang, Mami percaya bahwa semua Tuhan akan berikan kamu bisa lewat ini. Saya cuma bilang begitu. Dengan iman saya pada saat itu, saya nggak tahu juga dia modal kayak gitu kan. Dia kayak gitu sebenarnya jengkel, tapi aku bilang dengan iman aku bilang kamu bisa dan kamu selesai. Sini Mami doa buat kamu. Aku doa buat dia. Setelah doa, 3 hari berturut-turut dia datang ke kamar saya, minta didoain. Ini anak, saya bilang kadang-kadang, doa Mam, 3 hari doa. Selesai doa dia kerjain semua di dalam dia kerjain. Tiba-tiba dia bilang gurunya boleh kasih dia pending lagi 5 hari. Kerja tiba-tiba lagi gurunya kasih dosen lagi untuk pengujinya yang enak. Kerja ada aja yang dia dapat banget yang aneh-aneh dia bilang dalam pengerjaannya. Di end-nya tahu nggak bapak-bapak, dia selesai dapat nilai A gitu. Aku merasa dia bilang impossible punya bagi dia sesuatu dia. Mam, aku bisa dapat nilai B apa C plus, ya is okay lah ya, tolong nama aku gitu. Waktu dia udah mau selesai kan, jadi dia berubah. Oh ternyata aku selesai gitu ya. Tapi yang sudah katanya bahwa kalau misalnya aku bisa apa namanya, ya jangan boro-boro minta nilai. Tapi Tuhan berikan kepadanya. Aku mau sampaikan ke dia. Kamu melihat keberadaan Tuhan di dalam hidup Mami yang sederhana, saya bilang. Tuhan jawab doa saya. Karena aku percaya Tuhan akan tolong. Itulah imanku yang sederhana, aku bilang. Untuk menolong kamu sebagai anak, aku bilang kayak gitu. Dia diam. Akuilah bahwa Tuhan itu hidup. Nah, aku ngerasa di sini juga kan, ayat ini tuh balik-balik lagi tuh, Tuhan tuh memberikan apa ya, ini perkataan-perkataan aku lihat ayat sebelumnya kan tentang pohon ara yang Tuhan ini mati segala macam. Segala sesuatunya sebenarnya enggak sifatnya, bahkan sifatnya tidak rohani ini kelihatannya. Segala sesuatu yang mintanya sepertinya enggak ada rohani pun Tuhan kasih. Tuhan nggak bilang di sini aku berkata sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang kamu bukan saja akan dapat berbuat apa saja yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung, kamu ngomong ke gunung, segala sesuatu yang tidak menumbuhkan apa Tuhan, kalau kecuali saya bilang Tuhan tolong saya supaya saya bisa dekat dengan Tuhan, saya bisa lihat Tuhan atau apapun kan sifatnya rohani. Ini kayaknya sifatnya bukan rohani gitu loh. Dan
Apa aja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan terima. Aku ingat apa ya? Kalau kayak gitu, semua orang akan berbondong-bondong ikut Tuhan karena ayat ini. Aku ngerasa, wow, kalau kayak gitu semua orang akan ikut Yesus karena ayat ini. Terus aku kemarin baru ngobrol sama anakku yang cewek. Mam, kalau kayak gitu gue minta cowok ganteng, kayak gitu loh. Minta cowok ganteng kalau kayak gitu. Kalau itu nggak ada hubungannya dengan apa namanya kesannya misalnya minta Alkitab lah, kesannya rohani, minta Tuhan berikan aku apa ya sifatnya semua yang kesan-kesan rohani itu. Aku bilang, iya ya. Tapi ini di sini ayatnya tulisnya apa aja gitu loh. Terus aku ingat kembali akan apa namanya kesaksian lagi tentang Yusuf Roni. Mungkin ada yang dengar nggak tentang kesaksian dia? Kesaksian dia yang tentang minta odol. Mungkin ada yang dengar waktu dia masuk penjara, dia udah odolnya habis sampai kebuka sampai semuanya nggak ada lagi, habis semuanya. Terus dia yang gimana itu mulut dia kan masuk penjara karena Kristus ya, karena di penjara kan kita udah tahu karena Akasus, karena iman dia makanya dia di penjara. Jadi di odol dia udah di penjara nggak ada odol, gimana sakit gigi. Aduh dia akhirnya dia minta kan sama Tuhan. Tapi satu sisi dia bilang, kok yang minta odol sama Tuhan gitu kan dia rasa gitu. Tapi dia minta, dia butuh, berarti ada kebutuhan di situ. Ini berarti cerita tentang kebutuhan. Dia butuh odol pada saat itu gitu loh. Bukan keinginan dia butuh odol. Tuhan aku minta odol. Setelah dia minta apa yang terjadi kan? Dia kira si pengacara siapa yang akan kasih dia, lewat pikiran dia lagi. Padahal dia sudah minta. Lewat si ini, lewat si itu, lewat si ini. Tapi nggak terjadi. Tapi dia udah minta, dia udah doa. Saya tahu dia cuma minta. Tapi yang terjadi itu bukan cara dia. Yang terjadi adalah yang aku lucu banget. Ada tiba-tiba ada satu orang masuk ke penjara, dilemparkan ke selnya dia, bawa sepupu itu dia ketakutan di situ, ditanyalah dia bawa apa, dia bilang iya aku ditangkap polisi, terus kamu salah apa, saya juga nggak tahu salah apa gitu loh. Terus ini dikeluarinya barang yang dia bawa itu apa, saudara-saudara masih ingat nggak? Odol segitu banyak, bukan satu, berapa banyak, kenapa bisa bawa odol segitu banyak? Orang yang salah polisi itu tangkap orang yang ditangkap itu, dia kan mau ditangkap polisi, jadi dia mau cepet-cepet, jadi barang dagangannya dia ambil aja, dia kesalah ambil odol, bawalah ke penjara itu kan, sampai di penjara itu sudah jadi dia, oh Tuhan memberikan dia lah odol si bapak ini, ternyata si bapak ini nggak salah apa-apa, salah tangkap, besoknya itu dikeluarin itu bapak. Jadi wah aku bilang itulah cara Tuhan yang aku ngerasa kita cukup minta dengan sederhana, terus Tuhan akan memberikan. Terus aku tanya lagi, kalau begitu orang luar boleh minta nggak? Kan balik-balik. Jadi aku bilang kebutuhan dan apa yang kita butuhkan. Aku bilang, aku mau minta apa ya? Gitu loh. Tapi sebelumnya itu saya mundur sedikit lagi. Siapa sih yang boleh minta? Gitu loh. Aku baru memperhatikan lagi, baca lagi. Aku sama anakku baca lagi. Oh iya ya, Tuhan bicara ini kepada murid-muridnya. Hanya kepada murid-muridnya, dia tahu apa yang murid-muridnya butuhkan nantinya, sehingga dia tahu apa namanya Tuhan membekalkan mereka juga untuk segala sesuatu yang berasal bukan dari kitanya, bahwa kitanya itu nggak ada apa-apa gitu loh, tapi semua Tuhan akan berikan daripada Tuhan sendiri kepada mereka untuk dalam perjalanan, dalam hal apapun yang kita butuhkan gitu loh. Orang yang dibenarkan gitu loh, orang yang dibenarkan tentunya dia akan minta segala sesuatu yang bukan di luar daripada yang kita minta adalah, yang kita minta itu apa ya? Bukan yang aneh-aneh lagi, karena kita sudah dibenarkan. Di Markus aku ada baca, sama juga di Markus itu, di Markus 11 ayat 20 itu kan di ujungnya dia ceritanya sama, tapi di ujungnya tentang, tapi kamu harus mengampuni dulu orang lain. Berarti kita yang sebagai murid-muridnya Yesus itu, kita sebelum minta, kita juga harus minta Tuhan mengampuni kita dan kita mengampuni orang lain. Meminta sesuatu tapi kita minta Tuhan kita mengampuni dulu orang lain. Saya pikir apa hubungannya? Oh, Tuhan mau kita lebih
lebih dimurnikan di dalam hal segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu kita minta ada satu hati yang sudah dimurnikan dalam, sehingga kita pikiran dan hati kita dikuasai oleh Tuhan. Jadi mau minta apapun gitu loh. Aku ingat juga gereja kita kan bangun sekolah, kan semua minta uang kan sama Tuhan gitu loh. Ya kan, saya pikir kadang-kadang kita ini keterlaluan, ini terlalu spektakuler, terlalu berlebihan, terlalu apa. Saya bilang, oh ternyata tidak. Aku sebagai anak Tuhan, aku mengerti. Memang kemarin kalau saya duduk sama Ko Hyong, minta aja sama Tuhan. Wah, saya bilang Ko Hyong berlebihan, apa-apa minta sama Tuhan gitu kan. Ya iya memang minta gitu loh. Ya memang minta, cuma sederhana minta. Kesannya kan seperti orang yang ada kan yang ajaran yang satunya lagi ya apa sih yang minta mobil, minta apa, kan bukan itu konteksnya itu. Tapi konteksnya bahwa kita adalah murid yang mendahulukan kerajaan Allah, mendahulukan yang Tuhan terlebih dahulu. Itulah yang terjadi. Jadi kalau cerita dari Ko Hyong sendiri, dia bilang dia minta ini, aku dengerin aja. Aku minta apa ya gitu loh. Aku pernah minta apa ya kayak gitu. Jadi aku bilang, ya kita boleh hidup berbahagia sekali, menjadi orang sangat bahagia. Bahwa Tuhan kita adalah betul-betul menjadi apa ya, apa namanya, nggak usah takut, berarti apapun yang kita minta gitu, apapun di sini kan apa saja, luar biasa apa saja. Tapi tentunya ya sekali lagi, jadi setelah aku ngomong sama aku minta cowok ganteng, dia bilang gitu, ya mintalah kamu cowok ganteng. Begitu kamu minta cowok ganteng kan, tapi yang datang begitu kamu cowok ganteng itu bikin kamu susah gitu kamu. Ya kan, kamu minta. Seperti mami aku bilang, dulu mami minta papi gitu, yang pinter. Nah, coba aku bilang gitu kan, ini satu hal bercanda sedikit. Aku pikir apa yang hati kita yang memang kita untuk minta kepada Tuhan. Makanya aku begitu yakin dengan doa. Saya tahu doa saya bilang, Audrey, aku namanya doa itu kita doa, kita sebutkan perkataan dengan perkataan, tidak ada yang terlewatkan. Percaya itu. Tidak satu pun yang terlewatkan. Asal kamu perhatikan ini loh. Oh iya, Tuhan jawab dengan ini. Oh iya, Tuhan jawabnya apa dengan cara. Karena itulah nilai hidup kita dari doa. Dari doa dan baca firman Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Mungkin yang lain mungkin mau share tentang dia punya kesaksian. Apa dapat dari Tuhan. Thank you. Oke, terima kasih Bu Dorcas. Luar biasa ya, firman Tuhan dan kesaksian yang kita dengar pagi hari ini. Saya mau tambahkan saja seperti ini. Jangan batasi kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu dengan pikiran kita yang terbatas. Kita percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Minta apapun juga, apa saja. Tapi hal yang harus kita sadari dan kita pahami, apapun itu berbicara tentang kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena kalau keinginan itu tidak akan pernah puas, dan banyak tentu prinsip-prinsip yang berkaitan dengan minta. Ya, kita hanya minta kepada Bapa di surga, dan minta dengan percaya. Dan kita percaya, seperti Ibu Dorcas tadi katakan, bagian kita adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi sekali lagi, kebutuhan, bukan keinginan. Dan saya percaya kalau orang yang hidupnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang dia minta kepada Tuhan itu pasti kebutuhannya, sehingga dia akan merasa terus cukup, dia akan terus merasa bersyukur. Tapi kalau orang minta berdasarkan keinginannya, nah itu tidak akan ada pernah rasa puas. Bahkan dia bisa bersungut-sungut terus kepada Tuhan, sekalipun Tuhan sudah beri. Nah, ada ayat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 7, dan yang ke-8. Firman Tuhan juga ngomong gini, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, tadi kan Ibu Dorcas juga katakan, waktu diselidiki lagi firman Tuhan ke atasnya, oh ternyata itu untukmu murid-murid. Nah, saya percaya yang disebut murid itu adalah orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita. Nah, baru minta apa saja, baru diturutin sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak melakukan bagian kita, yaitu tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita, ya jangan minta apa saja. Itu nanti namanya kita memperalat Tuhan dan memperdaya Tuhan. Dan saya mau kasih garansi, Tuhan nggak bakalan bisa diperlakukan seperti itu. Jadi, jadilah murid, yaitu tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Nya di dalam kita, dan saya percaya kalau firman Tuhan itu yang mengendalikan hidup kita, kita itu pasti akan minta berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Dan ujungnya, seperti Ibu Dorcas tadi cerita, apa yang Pak Ahyong sampaikan, yang minta tujuannya kan untuk mempermuliakan Bapa di surga, bukan untuk diri kita sendiri. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Mungkin Ayang mau tambahkan sesuatu atau Rudi? Karena saya sudah buka unmute. Iya, Shalom. Mengenai tentang doa kan, minta apa saja gitu. Jadi beberapa minggu yang lalu tuh, ini kan kami rumah sewa. Terus dia punya aliran pipa kan tertanam semua. Pipa lantai 2, lantai 3, untuk ke bawah, untuk ke got itu kan ditetanam di beton. Beton bawah tanah lah gitu ibaratnya kan. Nah, jadi setelah kami tinggal kurang lebih 7 tahunan lah di sini. Nggak ada masalah. Tiba-tiba airnya tuh kok bisa, air yang dari lantai 2, lantai 3 tuh ngalir ke bawah itu jadinya banjir gitu. Nah, ngeluap keluar mengakibatkan resto pun kena. Jadi aku hari itu Mbak yang nyuci kan kena COVID. Jadi aku istirahatkan kurang lebih 2 minggu. Aku nyuci sendiri. Aku cuci, aku siram, buanglah air cucian baju. Biasa cuci pakai ini kan, rendem-rendem pakai sabun gitulah. Jadi sampai ke bawah, resto tuh sabun semua. Kata suami aku, loh, banjir loh, banjir katanya kan. Waduh, aku bilang kayak mana banjir. Sudahlah, kapan lagi yuk kita pergi beresin bawah tuh, panggil tukang. Tukang tengok-tengok, cuman tengok-tengok, nggak ada penyelesaian. Akhirnya kami berdua lah masuk ke dalam goa kolong tuh kan, senter-senteran, aduh sampai stres lah, dijebolin, dicentong lah air buntuan, tengok apa yang buntu, sampai pergi beli rotan yang elastis, yang panjangnya 6 meter, disodok-sodok, sampai beli soda api. Soda api itu sekilo lumayan mahal, 40.000. Jadi belinya tuh entah seberapa kilo, sudah banyak nian. Ditaruh memang kering, tapi besoknya banjir lagi. Sampai aku pikir ya, sudah tengah malam tuh, jengkel nih kalau bangun tidur tuh tengok air yang banjir. Tengah malam tuh turun aku doakan pipa tuh, rasa-rasa konyol. Ku doakan pipa tuh, ku angkat tangan. Aduh, ku doa lah apa yang bisa ku doa. Jadilah los airnya. Apapun lah yang aku omongin tuh rasa-rasanya tuh memang bahasa aku nih lah. Aduh Tuhan, biarlah nih pipanya los. Tidak ada lagi yang tersumbat, entah batu atau rambut pun semua los lah, lancar lah. Bahasa aku lah, aku rasa sudah tidak tahu lagi nak ngomong apa. Paginya ku doakan lagi, ku tompang tangan lagi, ku doakan lagi. Aku pikir-pikir kayak orang gila aku nih kadang-kadang. Yo, kalau ada karyawan yang turun tengok, aku dak cici ini gila ya kayaknya ya mungkin gitu. Tapi aku bilang, biarlah, terserahlah kalian mau ngomong apa. Aku doakan, besoknya aku doakan lagi, mungkin masih bocor, tapi setelah kesini, aku tengok jarang lagi bocor. Memang jarang bocor lagi. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan, masih bocor. Karena di semen itu tuh ada bekas air yang lembab. Aku pikir tuh masih bocor.
Setelah aku tengok dari jauh, bocor lagi. Tengok lagi dari jauh, bocor. Ternyata setelah aku deketin, kering. Dia cuma lembab, tapi kering. Yang ndak adunian bocor gitu. Nah, aku pikir, wah memang luar biasa. Ketika Cece bilang, mintalah apa doa tuh punya kekuatan. Aku mau saksikan lah tentang pipa nih. Atau laki aku, kamu mau ngomong apa tentang pipa? Aku bilang gitu. Shalom teman-teman. Oke, puji Tuhan, luar biasa ya. Jangankan urusan pipa, urusan yang lebih mustahil saja Tuhan kita bisa. Amin. Oke, silakan yang lain. Mungkin Bapak Ibu, jadi jangan berpikir konyol ya. Banyak orang Kristen kadang gitu. Untuk hal-hal yang mustahil baru minta Tuhan. Padahal untuk hal-hal apapun loh, Tuhan jamin. Mau minta cowok ganteng tadi ya boleh, nggak apa-apa, silakan minta cowok ganteng. Jangankan anaknya, mamanya juga boleh minta. Oke, silakan Ibu Wirianti. Ya, shalom, puji Tuhan. Jadi begini, anak saya kan 3 orang tuh ya. Waktu yang pertama dulu, anak itu pinter. Sekolahnya SMA negeri yang favorit di Bandung. Saya bilang, kamu itu pinter, kok kamu jadi dokter toh. Nanti kalau kamu mau belajar, kamu kesulitan, saya ajarin, saya bilang gitu. Iya, gitu, mau dia. Terus dia itu saya leskan di bimbingan belajar, namanya Villa Merah. Itu di komplek ITS sana, ITB, sorry. ITB kan Bandung ya. Tapi selama les itu, bulan pertama dia masuk, bulan kedua dia nggak masuk. Akhirnya saya datang ke tempat les, terus tempat les bilang, Bu, ini putra ibu nggak masuk. Sekian lama, oke. Terus saya, ya udah kalau kamu maunya apa? Kamu doa aja mau masuk fakultas apa. Terus dia doa, dia pilih sendiri. Dia pilih fakultas ekonomi, terus sudah dia masuk, dia itu bilang, kenapa sih kamu nggak mau? Mami tahu nggak, aku ini bisa melihat. Anak saya yang pertama itu indigo ternyata Bapak Ibu ya. Saya tahu itu setelah dia mahasiswa. Dia itu bisa melihat apa saja. Jadi dia melihat, suatu saat dia melihat orang ditabrak mobil, orang itu meninggal di tempat. Ternyata dia lihat setelah tabrak itu ya, sepeda motornya hancur, orang itu duduk di pinggir jalan menangis. Nah gitu. Setelah itu dia lewat situ, ternyata anak yang meninggal itu ikut dia. Terus nanya, aku ini sekarang bagaimana? Aku sekarang bagaimana? Aku nggak bisa pulang ke rumahku, aku sekarang bagaimana? Nah itu seperti itu. Jadi dia, waktu saya sakit ya, saya pernah sakit, masuk rumah sakit ke HCU, waktu itu sebenarnya salah diagnosis. Teman saya sendiri salah diagnosis. Dia itu nggak berani pergi ke rumah sakit. Karena dia itu, kalau ada orang meninggal, itu dia lihat. Aduh, Bapak Ibu. Jadi saya tanya, cita-citanya apa, ingin kuliah di mana, itu saya minta dia berdoa sama Tuhan. Minta supaya ditunjukkan di mana dia harus masuk dalam perguruan tinggi. Yang kedua anak saya kedua perempuan itu pintar. Nah, waktu SMA saya juga bilang gitu, kamu sekolah dokter dong, kamu itu kan pintar, kata saya. Udah nanti kalau kamu masuk ke dokteran, kamu nggak bisa, saya ajarin, saya bilang gitu. Tapi dia ini yang cewek lebih kekeh dari yang cowok. Yang cowok nurut dulu. Kalau yang cewek enggak. Dia bilang gini, aku sudah doa. Aku mau Tuhan yang menentukan aku ini mau jadi apa.
Nah, terus dia doa. Kan waktu masuk perguruan tinggi itu ada yang program penelusuran bakat dan minat ya. Dia juga taruhkan itu kedokteran gitu. Terus pilihannya dia itu teknik pengolahan pangan sebenarnya. Nah, dia itu diterima di sana di Universitas Gadjah Mada Jogja. Jadi yang pertama di Unpad Bandung, yang kedua di UGM Jogja, yang kecil waktu itu masih SD. Itu ikut saya tugas di Kalimantan, waktu itu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan gitu. Ikut sana. Jadi anak-anak saya itu termasuk yang sekarang ini kan nggak mau tuh masuk perguruan tinggi. Ya udah, kamu mau apa? Minta sama Tuhan. Terus dia doa, aku mau jadi penerbang. Oh, siapa di keluarga kita ada yang jadi pilot? Ya, kata saya. Kok tiba-tiba kamu ingin jadi pilot, kata saya. Oh, ya nggak apa-apa, aku aja mau doa sama Tuhan supaya Tuhan kasih. Nah, semuanya dikasih sama Tuhan sesuai dengan yang dia inginkan, karena Tuhan juga Tuhan menghendaki dia ada di sana, maka terjadi apa yang diminta itu karena memang selaras dengan kehendak Tuhan ya. Nah, itu yang saya dapati dalam hidup anak-anak saya. Jadi sejak mereka mengenal Tuhan Yesus, itu saya minta mereka percaya kepada Tuhan. Dan memang mereka itu kalau urusan yang arah hidup gitu ya, mereka itu pilih sendiri, tapi dia minta konfirmasi kepada orang tua. Yang terdahulu dia doa sama Tuhan. Nah, itu pengalaman di keluarga saya ya, tentang minta ini. Minta. Kan sayanya sih nggak doa ya. Memang waktu saya bilang itu, bahwa kamu sekolah kedokteran, itu cuman saya melihat gitu loh. Melihat gitu, ini kok tekun gitu, sekolahnya kok pintar gitu, SMA-nya. Tapi ternyata mereka doa lebih dulu kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Itu yang saya dapatin, Pak, dalam hidup saya. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih. Jadi yang diberi itu yang minta. Ternyata Ibu Miriantinya nggak minta sama Tuhan, cuma lihat anaknya minta sama Tuhan. Jadi Tuhan jawab anaknya. Jadi ya puji Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan firman Tuhan, minta apa saja. Yang penting kita jadi murid, yaitu tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita pasti akan minta apapun itu karena apa yang kita butuhkan untuk memuliakan Bapa ujungnya. Bukan berdasarkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup tentunya. Dan saya percaya memang seringkali hari-hari ini yuk kita ingatkan anak-anak muda. Firman Tuhan katakan janganlah anak-anak muda itu mengandalkan kekuatan dan hikmat karena pendidikannya. Tapi memang sejak kecil harus kita didik untuk mereka mengalami Tuhan. Walaupun terkadang mungkin nunggu terbentur masalah yang akhirnya dia sadar dia nggak mampu, dia butuh Tuhan. Nggak apa-apa, itu sebuah pembelajaran perjalanan hidup untuk anak-anak muda. Nah, tapi bagian kita orang tua, yuk terus arahkan mereka untuk mereka mengenal Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ada prinsip yang selalu saya katakan, doa tanpa usaha itu bohong. Tapi usaha tanpa doa itu sombong. Nah, jadi tugas kita orang tua, kita sudah melewati banyak perkara, dan akhirnya kita menemukan satu kesimpulan dalam hidup kita ini memang butuh Tuhan. Mau sehebat apapun, sepintar apapun kita butuh Tuhan. Nah, saya anak muda kan belum melewati banyak hal. Dia pikir dia hebat. Tapi nggak apa-apa, bagian kita arahkan untuk terus mengandalkan Tuhan. Satu saat mereka pasti akan mengalami
Ketika mereka ngadepin jalan buntu, bukan cuma pipa buntu ya Ayan ya, menghadapi jalan buntu dalam hidup, mereka baru, oh iya ya ada Tuhan ya, dan mereka akan mengalami terobosan iman dalam hidupnya. Oke, itu saja. Mungkin saya serahkan kepada Hengki. Terima kasih semua. Saya mau cerita sedikit ya. Biasanya kalau saya tuh hari-hari itu selalu melibatkan Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita melibatkan Tuhan, kita pasti akan melihat banyak perkara yang Tuhan bantu kita menyelesaikan. Tapi kalau kita hari-hari tidak melibatkan Tuhan, apapun pekerjaannya, kita macam mana kita bisa tahu ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita juga sudah menemukan jalan yang buntu baru kita libatkan Tuhan, tapi kita mau belajar. Dan juga saya juga mulai belajar mengajarkan anak-anak hari-hari, apapun juga kamu juga harus minta di dalam nama Tuhan Yesus gitu loh. Oke, terima kasih. Mari Cedewi silakan bantu tutup dalam doa. Ya, kau. Mari kita satukan hati, kita mau datang kepada Tuhan, mau berdoa untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biar terus kami belajar Tuhan, mengandalkan Engkau Bapa. Apa saja yang kami minta Tuhan, biar kami terus tinggal di dalam Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau, sekecil apapun Tuhan, kami terus andalkan Engkau Bapa, bukan keinginan daging kami, keangkuhan hidup kami Tuhan, Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau datang berdoa Tuhan buat pelayan yang ada di Pelita, di Air Hitam Tuhan, Kau pakai Tuhan, biarlah Engkau yang memberi hikmat-Mu Tuhan di dalam setiap pelayanan, Kau cukupkan setiap kebutuhan yang dibutuhkan Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pelayan yang di Bungo juga Tuhan, Kau pakai, Kau sertai Tuhan. Engkau yang turut campur tangan Tuhan atas pelayanan di Bungo Tuhan. Engkau cukupkan setiap kebutuhan yang dibutuhkan Bapa untuk pelayanan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau halaukan setiap sakit penyakit yang ada di bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau lalui Tuhan agar bangsa kami jauh dari setiap penyakit yang ada COVID ini Tuhan, Kau lalui Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin yang ada di bangsa kami Bapa, Presiden, Wakil Presiden, serta staf menteri bahkan aparat yang bertugas. Engkau memberkati Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas kota dan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa kami. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Ibu Teti, bisa bantu tutup dalam doa Ibu? Suaranya ya. Haleluya. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur ya Tuhan. Kembali pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami boleh menaikkan syukur kami, di mana kami sudah menangkan firman-Mu. Ya, lewat firman-Mu kami boleh jadi dikuatkan,
Dan pakai kami lebih lagi Tuhan, untuk boleh jadi saksi-saksi ya Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu Tuhan, amat luar biasa Tuhan. Ajar kami lebih masih Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di mana sebentar kami akan melakukan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan pimpin kami sepanjang hari ini. Roh Kudus juga yang memimpin sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memimpin. Dan kami merasakan campur tangan Tuhan luar biasa di depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Berkati semua saudara-saudara kami yang mengikuti doa pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Allah yang sanggup melakukan apapun yang kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.